Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mbak, ayo silakan masuk. Ya. Mari Mbak silakan duduk. Boleh di sini atau di sini, senyaman Mbak aja. Ya, gimana Mbak tempat duduknya udah nyaman? Udah, alhamdulillah. Itu kalau misalnya mau pakai bantal biar lebih nyaman nggak apa-apa, biar nyaman. Ya, udah. Nyaman ya? Oke, sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Ananda. Mbak Ananda. Oke, sebelumnya saya juga mau perkenalan diri. Nama saya Vika. Mbak bisa panggil saya Vika atau Mbak Vika, jangan duduk karena masih muda ya. Oke. Namanya Mbak Ananda. Ini sambil nyatet ya, oke ya? Oh iya. Mbak Ananda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Lagi musim hujan sih. Iya. Biasanya kan batuk sakit gitu. Sehat ya? Sehat. Udah sarapan atau belum? Mbak. Belum. Iya. Jangan lupa sarapan ya. Iya. Jaga kesehatan, sarapan tuh penting loh. Terus, tadi Mbaknya sebelum kesini ada kegiatan lain atau di kos? Nggak ada sih Mbak, cuma iya biasa. Langsung iya. sini. Iya. Naik apa ke sini? Jalan kaki. Oh, kosannya dekat. Iya. Di Ambarawa mana? Yang patung singa itu loh Oh, Mbak. terus Belok ke kiri. Kiri itu masih lurus. Enggak, itu ada kan ibu-ibu jual nasi Oh, di itu. dekat itu. Iya. Oh, dekat banget. Iya. Banyak makanan ya berarti. Iya. Mbaknya ini mahasiswa Iya. di UN. di UM. Iya. Jurusannya apa? Ilmu perpustakaan. Kalau ilmu perpustakaan tuh masuknya di fakultas apa? Sastra. Oh, sastra. Iya. Oh, kalau ilmu itu ilmu perpustakaan itu yang ada vokasi ada 4 gitu. Iya, ada adik Tapi maksudnya apa? S1 saya. Oh, S1. Oh, sekarang ada S1-nya ya. Kalau semester berapa tadi Mbaknya? Semester 3. Semester 3. Berarti lulusannya SMA dulu pas Covid itu ya. Iya. Kan online ya. Iya. Nah, sekarang udah offline. Iya. Itu gimana rasanya kuliah offline? Rasanya kayak fresh gitu Mbak, kan Lebih seneng Iya. ya ketemu teman-teman. Iya, lebih Kalau keras. pas online kan di rumah terus Iya. itu suntuk ya rasanya. Oh, terus di UM setahu aku lagi pekan UTS ya. Iya. UTS-nya apa? Luring atau ada take home gitu? Nggak ada Mbak, kemarin itu hari Senin malah lisan. Iya. Iya. Gimana rasanya? Deg-degan Mbak. Sumpah. Gila ya sih. Aku kalau misalnya ada terus saya diberi bilang lisan, itu dari bilang. Padahal di hari itu ternyata nggak lisan. Kayak parah sih. Iya deg-degannya. Tapi bisa kan? Bisa Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Oke. Selain kuliah nih, ada ikut organisasi atau mahasiswa kuliah pulang? Kupu-kupu saya Mbak. Nggak minat ikut organisasi, kenapa? Itu sih Mbak, susah buat komitmennya sih Pak. Itu susah. Sih. Kalau kepanitiaan gitu nggak minat? Ini Mbak lagi Volunteer. jadi ya volunteer. Malah. Di fakultas aku ada itu lagi pesta rakyat, mau ada pesta rakyat itu. Oh, pesta rakyat. Iya. Apa itu pesta rakyat? Kayak Dari pentas fakultas sastra. Iya, yang kan ada rangkaiannya Mbak, kan sebelumnya ada FLBS, terus sebelumnya lagi ada Rumilus gitu-gitu. Berarti tetap ada kegiatan ya, Iya. meskipun panitiaan, tapi udah keren kok. Terus Mbaknya ini anak rantau kan ya? Bukan Mbak, asli Malang. Oh, asli Malang? Iya, Malang Kabupaten. Berarti jauh makanya ngekos. Iya. Tapi kalau PP itu jauh nggak sih? Soalnya teman saya juga ada yang Malang Kabupaten tuh PP. Iya, makanya. Itu sejam loh Mbak. Iya sih, makanya kayak jauh. Malang Kabupaten apa nggak ngekos? Tapi kamu ngekos? Iya, ngekos. Berarti kalau Malang Kabupaten itu di mana? Di Turen Mbak. Oh, Turen. Kayak temen aku ada di Turen. Turen tuh yang ini ya? Oh, nggak tahu sih aku. Ya, berarti lumayan jauh ya. Berarti kalau misalnya tiap minggu itu pulang atau gimana? Iya, tiap minggu pulang. Tapi kalau ini kan lagi UTS kemarin nggak pulang. Tapi tiap minggu tetap pulang. Iya.
misalnya hari Jumat, Sabtu Minggu tuh pulang. Iya. Terus kesini lagi biasanya naik diantar atau naik motor? Ada bawa motor? Enggak, naik angkutan umum terus disambung sama Gojek. Oh ada Ada. angkutan umum. Iya. Kirain naik motor gitu. Kalau kosnya tadi dekat sama kampus ya. Iya. Kan berarti di Malang mbaknya lama ya, iyalah dari kecil nggak sih. Maksudnya di Malang tuh udah pernah kemana aja sih mbak? Saya pengen tahu, kan saya anak rantau. Apa sih yang khas dari Malang itu? Nggak pernah main kemana-mana sih mbak, saya anak rumah. Kemana tuh mbak? Iya. Berarti kayak apa, ke Jatim Park tuh, Batu gitu. Ke Batu itu pernah nggak sih? Nggak pernah, belum pernah. Iya sih, Malang itu banyak sebenarnya destinasi wisata, cuma magernya itu. Iya, mager. Bener kan? Berarti asli Malang, terus memutuskan untuk ngekos karena jauh. Oke. Tapi apa di kosan betah atau enggak? Maksudnya lingkungan UM ini kan mbaknya itu betah atau enggak di sini? Betah biasa. Apa masuk UM tuh apa lewat jalur apa? Jalur SBMPTN. Emang udah mutusin buat di sini atau mau ke lain gitu? Emang pengen di sini juga. Pengen deket dari rumah Iya. gitu ya? Oke, tadi kan itu ya kuliahnya udah offline. Iya. Terus ada nggak sih misalnya kamu temen sama offline di online tuh beda gitu? Kamu first impressionnya kayak gimana gitu sama temen? Iya, Lingkungan beda. sosial. Iya, beda mbak, beda banget. Ada kayak temen aku tuh waktu online tuh kayak orangnya tuh serius banget Ya. gitu loh mbak, kayak kelihatan ambis Ya. banget gitu. Tapi Ada. ternyata pas aku Santai. ketemu iya santai Santai. banget, malah dia tuh kayak lucu gitu loh mbak. Humoris gitu. Iya. Ya sih itu kayak gitu, temanku juga kayak gitu. Kalau dosennya tuh gimana? Dosennya kalau waktu online tuh lebih serius gitu loh mbak, kayak gimana kayak kan soalnya kan online tuh bisa gampang kalau UTS gitu kan Iya, nggak iya, kelihatan. iya. Bisa sih kan? Iya. Ya, jadi lebih sebenarnya enak. Cuma ada yang nggak enaknya itu yang pas kalau ya ujian gitu biasanya. Kita takut sama apa IPK ya. Iya. Bersnya. Nah itu terus nggak lucu gitu. Iya sih itu kayak gitu sih yang buat apa deg-degan ya kalau offline. Tapi sebelumnya itu ngekos atau enggak? Maksudnya dulu kan online, berarti mas belum ngekos. Berarti ngekos akhir-akhir ini. Iya, Pas baru semester 3 semester 3. Berarti dulu belum ngekos. belum pernah. Di rumah berarti Iya, ya. di rumah. Lah kalau misalnya ada dadakan kampus itu tetap ikut atau enggak ada acara? Waktu semester 2 dulu sebenarnya udah ngekos mbak, tapi kan cuma masuk seminggu terus Iya, sisanya online terus kan, jadi Iya. ya di rumah aja gitu. Tapi kan sempat ada yang sistem hybrid itu nggak sih, yang kadang masuk kadang nggak, Iya. yang ganjil genap gitu? Iya, cuma seminggu lagi itu terus seminggunya Oh lagi kayak gitu ya? Oh iya. beda kali ya sastra. Kalau aku dulu kayak apa FIP kan, hybrid itu jadi harus ganjil genap, jadi aku harus dari kesini tuh, aduh ya ampun, ribet banget sih pas itu. Jadi itu ya apa baru-baru ini ikut kelasnya, terus juga first impressionnya ya lumayan beda ya sama online offline. Oke. Mbak Ananda ya, Mbak Ananda sebenarnya pernah ikut konseling atau belum? Pernah sih mbak, tapi cuma kayak lewat chat gitu loh mbak. Ada apa aplikasi kayak apa konseling online gitu, Iya. konseling sebaya mungkin ya? Iya Pernah. pernah. Tapi secara lebih detail konseling itu apa kita tahu nggak? Belum tahu mbak, Belum secara jelas gitu Iya. ya. Oke, kalau belum, sini saya jelasin secara singkat tentang apa itu konseling. Jadi konseling itu bantuan profesional yang dilakukan secara tatap muka, bisa online atau bisa offline gitu. Nah itu dilakukan oleh konselor dan juga konseli. Konselingnya itu Mbak Ananda, konselornya itu saya. Nah bantuan profesional ini dilakukan untuk menyelesaikan atau membantu Mbak Ananda dalam menyelesaikan permasalahannya, problem hidup atau permasalahan yang mengganggu kehidupan Mbak Ananda seperti itu. Nah dalam konseling ini saya itu hanya sebagai fasilitator. Jadi maksud dari fasilitator ini saya cuma membantu Mbak Ananda untuk mencari solusi. Jadi
nanti solusinya, keputusan akhir itu ada di tangan Mbak Ananda. Jadi saya tuh hanya membantu mengarahkan Mbaknya itu mau yang bagaimana untuk penyelesaian permasalahannya, seperti itu. Sampai sini mau ditanyain nggak? Belum ada sih Mbak. Belum ya. Aku lanjut ya. Dalam konseling ini juga ada asas-asas. Sebenarnya banyak, cuma yang utama itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, sama asas keterbukaan. Nah, kalau untuk asas kerahasiaan ini, saya sebagai konselor itu akan menjamin data-data dan informasi yang terkait penyampaian permasalahan dari Mbak Nana itu akan menjadi rahasia kita. Jadi gak ada orang lain yang tahu, cuma kita yang tahu kayak gitu. Kalau untuk asas kesukarelaan di sini Mbak Ananda itu secara sukarela ya menceritakan permasalahannya secara tanpa ada paksaan dari orang lain, seperti itu. Kalau asas keterbukaan di sini Mbak Ananda, saya berharap Mbak Ananda itu bisa terbuka untuk menyelesaikan untuk menceritakan permasalahannya bisa secara menyeluruh, biar nanti kan ada solusinya ya terkait permasalahannya Mbak Ananda. Terus juga tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Jadi agar permasalahan Mbak Ananda itu bisa terselesaikan seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Belum ya. Nah di sini tuh ada waktunya. Nanti Mbaknya habisnya ada kelas atau gimana? Belum sih Mbak, nanti jam 1. Oh masih lama ya berarti. Oke, untuk waktu konseling ini sekitar kurang lebih 40 menit. Nah, dengan waktu tersebut saya berharap Mbak Ananda itu bisa menceritakan segala permasalahannya. Semoga waktunya cukup. Nah, dengan waktu tersebut apakah bisa disepakati? Bisa ya. Oke Mbak Ananda, apakah sudah siap untuk melakukan konseling? Sudah ya, siap ya. Oke, karena Mbak Ananda sudah siap, silakan Mbak Ananda bisa menceritakan permasalahannya kepada saya. Jadi kalau ketemu orang yang biasanya tuh lebih ke calon temen kita gitu, orang baru. Iya. Itu biasanya tuh kayak gugup gitu loh Mbak. Soalnya kayak takut nanti gimana gitu. Soalnya takutnya tuh kayak kita langsung nyapa mereka itu kayak takutnya kayak reaksinya itu kayak oh iya gitu aja, kayak takut nggak di nggak diterima. Iya gitu. Oke. Jadi rasa gugup bertemu orang baru. Nah, bisa Mbak Ananda jelaskan lebih detail lagi gimana rasa gugup itu, kok bisa Mbak Ananda gugup terhadap orang lain seperti itu? Iya, soalnya bagaimana ya, kayak nggak tahu, tiba-tiba takut aja gitu. Kadang kayak tiba-tiba tangannya dingin gitu Mbak, kayak panas dingin gitu loh Mbak. Terus kayak gimana ya, perasaan takut kayak temennya tuh nanti kayak gimana, kayak gimana sih nanti temen aku gitu, pengen ngepoin tapi nggak tahu caranya gitu. Berarti rasa takut terhadap gimana responnya. Memang sebelumnya pernah nggak mencoba untuk berkenalan seperti itu sama teman tersebut? Kayaknya belum sih Mbak, tapi kalau kayak temen online gitu cukup sering. Tapi kalau ketemu langsung kayak gini kayak bingung gitu. Iya. Nah pada saat gugup, pada saat apa kamu gugup dengan orang baru itu? Pas mau ketemunya Mbak. Berarti kalau misalnya di jalan mau nyapa orang itu kayak bingung gimana ya caranya gitu. Jadi perasaan takut itu kenapa bisa ada di dalam diri kamu? Padahal kamu belum melakukannya kan? Iya. Itu kenapa? Takut aja sih Mbak, soalnya kayak dulu waktu sekolah itu teman aku tuh kayak banyak yang kurang menyenangkan gitu. Soalnya berarti ada di masa lalu gitu ya. Jadi takutnya kayak reaksinya tuh hampir sama kayak mereka gitu, tapi ternyata emang enggak kalau pas di kuliah ini gitu. Berarti ada kejadian masa lalu yang buat kamu tuh makin gugup gitu. Iya. Emang gimana yang waktu di sekolah itu? Apakah kamu gak diterima atau gimana gitu? Kayak lebih dijadiin lucu-lucuan gitu loh Mbak. Kayak lihat tuh anak itu kayak lucu gitu terus ketawa, aku nggak ngerti ketawanya perkara apa, tapi kayak ngeliat aku tuh langsung ketawa gitu loh Mbak. Oke, itu yang buat kamu jadi mindset pikiran kamu kalau ketemu orang baru kamu akan dilakukan yang sama seperti itu. Oke.
Berapa lama kamu udah kayak merasa gugup ini atau baru di kuliah ini? Dulu waktu sekolah dulu masih sering banget sih Mbak. Kalau kuliah ini udah cukup jarang. Kalau yang menyebabkan kamu gugup itu tadi kamu takut ya? Iya. Takut terhadap respon orang lain. Nah, apakah ada tidak keyakinan kamu tuh bahwa kamu tuh bisa menghilangkan rasa gugup kamu itu? Bisa, ada. Ada. Iya. Nah, pernah terbesit nggak cara kamu biar kamu bisa mengubah rasa gugup kamu itu kayak gimana? Ya dilawan Mbak, soalnya kalau gitu terus kan nggak enak. Terus Ya, benar. juga tergantung dari temennya itu tadi sih Mbak, gimana temennya itu kayak gimana. Jadi Responnya gimana iya. gitu. Oke, jadi kan kamu menyebutkan respon dari orang lain. Memang di masa perkuliahan ini ketika kamu mungkin ya kamu pernah mencoba untuk menyapa mereka, itu respon mereka itu gimana? Kamu pernah nggak? pernah. Iya, gimana responnya? Itu responnya baik-baik aja sih Mbak, kayak temen pada umumnya gitu. Kayak ya biasa aja gitu. Tapi kamu masih merasa gugup? Apa yang membuat kamu tuh kayak terus-terusan gugup sama orang baru itu? Soalnya masih kayak, kan aku masih belum tahu responnya gimana, tapi kalau udah tahu responnya kayak gimana udah cukup biasa aja gitu. Kayak berarti kamu pernah mencobanya, tapi ketika kamu belum mencobanya kamu kayak berpikiran bahwa aku terima nggak ya di sini ya gitu. Oke. Nah, kalau di lingkungan sosial kamu, di pertemanan kamu itu orang yang mudah berbaur atau yang kayak gimana? Tipe-tipe yang kalau nggak disapa duluan nggak nyapa gitu. Mbak. Oke, itu berarti yang bisa jadi penyebab kamu tuh gugup karena kamu itu ya tadi kalau nggak disapa duluan ya menyapa gitu ya. Jadi nunggu disapa mau kenalan. Berarti kamu tipe yang mau diajak kenalan, tapi kalau mau kenalan ke orang lain tuh kamu malu-malu gitu. Iya. Oke. Kalau cara kamu kan SMA pasti pernah kan kayak merasa bertemu orang baru mungkin di kelas gitu kan ada orang baru itu, kamu cara berkenalannya kayak apa? Ya itu tadi Mbak, nunggu ada yang nyapa dulu baru ngajak. Tapi kan semisal nih kamu sendirian terus teman-teman kamu ngumpul, kamu tuh ada rasa kayak aku pengen kumpul sana gitu, atau kamu pilih sendiri? Pernah pas waktu awal-awal aja, kalau udah cukup lama gitu udah enggak lagi gitu. Soalnya kayak udah nyoba tapi ternyata responnya itu tadi loh Mbak, kayak nggak sesuai apa yang saya pengen, ya udah gitu aja deh. Memang respon yang kamu pengen yang kayak gimana? Yang ya menerima saya gitu Mbak, kayak dianggap ada gitu. Kamu pernah dianggap nggak ada gitu sama teman-teman kamu? Pernah. Gimana yang kayak gimana itu? Ya kayak waktu di kelas gitu, kayak lagi ngumpul-ngumpul gitu, semuanya ngajak ngobrol gitu, tapi aku ada di lingkarannya itu, tapi aku nggak ada yang ngajak ngobrol gitu. Berarti mereka itu teman-teman kamu itu maksudnya dari teman-teman dekat atau hanya teman biasa di kelas gitu? Teman dekat sih Mbak, itu aja. Teman dekat tapi kamu tetap merasa dikucilkan seperti itu? Iya. Itu yang menyebabkan kamu tak gugup sama orang baru. Oke. Tadi kan kamu bercerita tentang masa sekolah ya, itu SMA atau SMP? SMA. Kalau di SMP pernah nggak kayak merasa gugup sama orang baru atau enggak? Pas awal-awal aja, terus Sama? Awal-awal terus pertengahan sampai mau akhir itu udah biasa aja. Biasa aja gitu. Berarti merasa yang kayak gugup banget baru di kuliah ini ya? Iya. Mungkin gara-gara ada kuliah online gitu nggak sih Mbak? Iya, perkara kuliah online itu. Iya, kalau di online kan ketemu ya udah BA gitu. Iya. Kalau di offline harus memberanikan diri untuk kita mampu beradaptasi gitu. Oke. Berarti Mbak Ananda ini kan waktu SMA itu pernah juga kan mengalami gugup bertemu orang
dari gugup itu kan pernah untuk mencoba untuk berkenalan dengan orang baru, tapi Mbak Anada tadi mengatakan ada penolakan. Nah, bentuk dari pengalaman penolakan itu yang seperti apa? Iya, waktu itu pernah sih Mbak, kan waktu pertama masuk kan ada MPLS itu kan Mbak. Itu kan udah diajak sama temen aku, tapi akunya kan gugup gitu, jadinya kayak diem aja pasif gitu. Terus jadinya kayak mungkin mereka mikir aku nggak seru gitu kan ya. Terus pas waktu selanjutnya gitu aku nggak diajak lagi gitu. Jadi kamu mikir kayak sebenarnya kamu dari diri kamu itu kamu mikir yang salah tuh diri kamu atau orang lainnya? Diri aku sendiri Mbak. Kamu yang nggak berani untuk berekspresi gitu mungkin ya. Oke, nah kamu sempat mikir nggak sih, kan kamu dijauhi sama teman kamu sempat mikir nggak kamu harus mendekati teman kamu itu, apa kamu berpikir bahwa nggak usah, aku kayak gini aja sendiri aja juga nggak apa-apa gitu? Iya, pernah kayak gitu, kayak ya udah dia sendirian aja nggak apa-apa gitu kan, soalnya lagian kan untuk selanjutnya kan bakal sendiri terus gitu. Tapi menurut kamu dalam berteman tuh kita harus, misalnya kita harus punya teman nggak sih? Enggak juga sih Mbak, kayak ya temen ya nggak apa-apa ada, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu aja. Nah, jadi dalam diri kamu kalau ya punya teman nggak apa-apa, punya teman lebih baik kalau nggak punya teman ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dalam lingkungan sosial ini kan di kuliah nih apalagi kan kita punya teman itu ya bisa diajak kerjasama gitu-gitu. Nah, kalau di kuliah sendiri kamu gimana dalam hal pertemanan itu? Kamu tetap seperti pemikiran seperti itu atau bagaimana? Gini sih Mbak, kalau aku mikirnya dulu waktu SMA, pas SMA-nya nggak ada temen nggak apa-apa. Tapi kalau pas kuliah tuh aku pengen dapet temen gitu Mbak, kayak pengen ngubah diri aku biar dari yang SMA itu, makanya kenapa biar nggak gugup, biar di kuliah itu punya teman. Jadi mindset kamu dari SMA itu sudah berubah ya, dari SMA ke kuliah. Jadi kamu mikir kalau ya harus punya teman gitu. Ya karena kita kan makhluk sosial ya, harus butuh teman. Nah, kamu kan gugup bertemu orang baru. Nah, apa sih pandangan kamu ke orang baru itu sampai kamu tuh merasa gugup, sampai kamu takut untuk memulai sebuah pembicaraan? Soalnya kan masih kayak orang baru tuh kayak abu-abu gitu loh Mbak. Takutnya mindset aku tuh takutnya kayak ya temen aku SMA dulu gitu, responnya kayak gitu. Berarti masih ada ketakutan masa lalu yang buat kamu itu gugup seperti itu. Bentuk ketakutan itu apakah mendominasi diri kamu sehingga kamu tetap merasa gugup? Kalau dulu waktu awal-awal kuliah tuh mendominasi banget gitu. Tapi kalau semakin lama gini kan udah ketemu berkali-kali, jadi udah biasa aja. Udah cukup reda. Nah, dengan rasa gugup kamu ini tuh kamu merasa terganggu nggak sih dengan hal ini? Sangat terganggu ya. Soalnya kan nggak enak. Apa yang membuat gak enaknya itu? Nggak bisa cepet akrab gitu sama temen kan. Biasanya ada orang kalau waktu ketemu itu langsung cerah ceria, langsung SKSD gitu kan Mbak. Kalau aku nggak bisa kayak gitu, kan butuh dideketin dulu baru. Oke, jadi itu ya. Nah, apa yang membuat kamu itu, apa yang kamu rasakan sehingga kamu berpikir kalau aku deketin orang ini tuh orang ini gimana ya responnya? Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Soalnya temen aku ya orangnya itu kalau deket sama orang lain tuh kayak ya aura positifnya tuh mengeluar gitu. Kayak Gimana? Kayak maksudnya tuh kayak beda aja dari temen aku yang dulu gitu. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh sama ini gitu. Oke, berarti kamu dalam diri kamu tuh yakin kalau kamu bisa mengubah rasa gugup kamu itu ya? Iya. Oke, tadi kan bahas tentang kamu sudah memberanikan diri untuk menyapa orang lain ya. Nah, kan tahu ya perbedaan online dan offline. Pastinya kan kalau di online mungkin sudah pernah lewat WA. Tapi kan kalau di offline pasti bertemu dengan orang yang sama dia, tapi kan dari first impression gitu kan. Kayak gimana cara nyapanya. Nah, itu pernah nggak kamu coba memberanikan diri untuk menyapa dia, itu gimana cara yang kamu nyapa?
jalan gitu sering kan ada temen aku ketemu di jalan itu kayak langsung nyapa halo Nanda gitu. Terus kayak oh iya halo, aku langsung kayak ya udah gak gugup lagi gitu. Menerima berarti ya. Iya. Kalau di kelas sendiri gimana cara, pasti kan ada orang baru kan dalam kelasnya. Kalau di offline gitu, kamu mendekatinya atau malah lebih memilih nggak usah gitu? Itu tadi Mbak, nunggu disapa. Iya, nunggu disapa dulu. Kenapa kamu milih untuk nunggu disapa daripada menyapa? Rasa takut itu tadi Mbak belum sepenuhnya hilang gitu. Berarti rasa takut itu sangat mendominasi diri kamu ya, sehingga kamu kayak berpikiran takut akan respon orang lain. Tapi kalau misal ada kebutuhan apa, ada tugas mau kerja kelompok gitu, ya aku paksa mau buat nyapa mereka gitu. Berarti tetap ada inisiatif dari diri kamu, kalau kamu juga harus nggak gugup sama orang lain karena kamu membutuhkan mereka untuk diajak kerjasama. Iya. Oke Mbak, dalam berinteraksi nih ya Mbak, apa rasa gugup Mbak Ananda ini pernah menghambat dalam Mbak Ananda itu berinteraksi dengan orang lain gitu? Pernah sih Mas. Waktu itu kayak lagi kumpul saudara gitu Mbak. Kan banyak orang gitu ya Mbak, kayak banyak yang ngobrol gitu, tapi aku bingung mau nyapa yang mana duluan gitu. Jadi ya udah aku diem aja di pojokan gitu. Lebih memilih diam. Iya. Oh berarti dalam keluarga, pertemanan gitu juga, keluarga itu juga membuat Mbak Ananda itu merasa gugup seperti itu? Iya, kalau emang lagi kumpul keluarga besar gitu. Kenapa kalau di dalam keluarga, kan padahal keluarga, kenapa tetap harus merasa gugup? Kan biasanya kayak ada keluarga yang kayak Beda mungkin ya, keluarga ayah dan ibu iya ya. gitu. Terus bingung gitu mau nyapanya gimana, jadi ya udah diem aja gitu. Kalau pas diem aja itu ada rasa pengen gabung sama mereka gitu nggak? Pengen sih Mbak, pengen, tapi kadang kayak kalau udah gabung ternyata kayak responnya kayak nggak diterima gitu. Tadi kayak aduh tadi ngapain kok gabung gitu, kayak ya udah deh, jadi mending daripada nggak diterima itu tadi ya. Tadi yang bilang ngapain kok gabung itu berarti pas Mbak Ananda gabung, coba bergabung sama mereka, jadi mikir kayak kenapa aku malah gabung di sini, itu malah jadi seperti itu. Soalnya responnya itu tadi Mbak, kayak nggak terlalu diterima gitu, kayak kan udah ngajak ngobrol terus ternyata kayak kadang tuh aku sering kayak ngobrolnya tuh kayak nggak nyambung gitu loh Mbak. Kenapa nggak nyambung? Nggak tahu kayak gimana ya, kalau sama temen yang sefrekuensi kan bisa langsung nyambung gitu kan. Kalau yang sama saudara kan biasanya kan ada kayak perbedaan umur, terus latar belakang gitu kan kayak beda-beda gitu. Jadi ya udah gitu. Sulit gitu ya untuk mengimbanginya. Iya. Nah, lingkungan yang ideal menurut Mbak itu yang Mbak itu bisa berinteraksi secara bebas itu yang seperti apa sih? Yang menurut saya yang sebaya, terus kayak tipe-tipenya tuh hampir mirip sama saya gitu Mbak, bukan mirip banget gitu, tapi kayak gimana ya, kayak orangnya tuh kayak yang emang banyak ngomongnya, tapi dalam lingkung yang kayak nggak, yang tetap nerima aku gitu loh Mbak, kayak nganggap aku ada gitu. Berarti di lingkungan yang cocok dengan Mbaknya, ya menurut itu bisa diajak bicara jadi nyambung gitu ya, ngomongnya itu yang cocok, jadi yang bisa membuat Mbak tuh nggak merasa gugup seperti itu. Oke, dalam gugup bertemu orang baru itu berapa sering kamu merasa gugup? Atau hanya di beberapa kesempatan gitu? Iya, waktu awal-awal, biasanya kalau awal-awal ketemu orang baru gitu, biasanya kalau pas minggu pertama ketemu itu biasanya masih gugup-gugup gitu. Terus kalau udah cukup sering banget ketemu, udah biasa aja gitu. Oh berarti cuma di awal-awal merasa gugup itu ya, cara gimana mengawali pembicaraan. Iya. Nah, ini kan kamu waktu ngobrol kita menyinggung tentang kamu ikut volunteer kepanitiaan. Nah, itu kan pastinya ada orang baru dong di dalam kepanitiaan itu. Nah, gimana? Apakah masih ada rasa gugup itu dalam diri kamu? Soalnya kan waktu volunteer itu kan pas pertengahan
udah kuliahnya udah mulai duluan kan, jadi waktu ketemu temen itu udah biasa aja, terus responnya kan udah baik-baik gitu kan, terus aku mikirnya jadi mindsetnya kayak oh mungkin teman-teman di lingkungan kuliahku ini baik semua gitu, jadi aku mikirnya kayak gitu, jadi kayak biasa aja, udah nggak terlalu gugup lagi gitu. Berarti lingkungan itu berpengaruh terhadap diri kamu ya, Iya. gugup atau enggaknya. Iya. Berarti kamu lebih suka lingkungannya menerima kamu daripada kamu yang kayak harus memulai sesuatu gitu. Iya. Berarti lingkungan itu sangat berpengaruh untuk dalam diri kamu. Oke. Jadi setelah kamu menceritakan permasalahan kamu tadi, saya mengambil kesimpulan terkait permasalahannya kamu. Jadi permasalahan kamu itu adalah gugup terhadap orang lain. Gugup terhadap orang lain itu ketika bertemu dengan orang baru di lingkungan sekolah, baik SMA ataupun di perkuliahan. Dan rasa gugup itu menimbulkan rasa takut pada diri Mbak Ananda ya, tadi. Takut akan responnya mereka gimana, takut terhadap apakah mereka menerima Mbak Ananda atau tidak, seperti itu. Lalu Mbak Ananda juga mengatakan sudah pernah mencoba untuk berbicara seperti itu ya, tapi beberapa kali juga masih sering merasa gugup terhadap orang baru seperti itu. Itu inti permasalahannya, benar ya? Iya. Oke. Nah, dalam konseling ini pasti kan ada tujuan yang ingin Mbak capai pada konseling kita. Ada tidak tujuan tersebut itu apa dalam konseling kita ini? Pengennya kedepannya kalau ketemu orang baru lagi, pengennya lebih gugupnya tuh lebih berkurang gitu, terus langsung bisa kayak SKSD gitu loh Mbak. Lebih SKSD lagi. Iya. Nah, sudah menentukan tujuan tadi, ada nggak hal yang mendukung keinginan Mbak Ananda itu? Seperti nggak gugup, seperti harus SKSD, itu ada nggak hal yang mendukung keinginan mbaknya itu harus yang bagaimana? Apakah harus berpikir positif atau berani untuk memulai sebuah pembicaraan seperti itu? Iya, lebih berani tentunya, terus merubah mindset sih Mbak, itu yang paling penting menurut saya. Merubah mindset mungkin ke arah positif, seperti itu ya. Oke. Mungkin ada hal-hal lain yang lebih spesifik untuk tujuannya Mbak Ananda? Sementara ini cukup itu aja. Itu aja ya. Oke, di sini terkait permasalahan Mbak Ananda, yaitu terkait gugup bertemu orang baru. Di sini saya ingin menawarkan sebuah teknik kepada Mbak Ananda. Teknik dalam konseling behavior yaitu teknik behavior kontrak atau kontrak perilaku. Nah, Mbak Ananda sebelumnya pernah belum teknik kontrak perilaku itu apa? Pernah tahu? Belum ya. Oke, di sini saya akan jelaskan secara singkat tentang apa itu behavior kontrak. Jadi teknik behavior kontrak ini adalah persetujuan antara dua orang, yaitu konselor saya dan juga konseli Mbak Ananda sendiri untuk mengubah perilaku tertentu, perilakunya Mbak Ananda yang gugup bertemu dengan orang baru seperti itu. Nah, dalam kontrak perilaku ini kita menerapkan sistem reward dan punishment. Jadi kalau misalnya Mbak Ananda itu kan sudah menulis kontrak ya. Nah, jika Mbak Ananda berhasil untuk melaksanakan yang ada di kontrak itu, Mbak Ananda nanti akan mendapatkan reward atau hadiah untuk Mbak Ananda sendiri. Nah, kalau misalnya Mbak Ananda itu tidak melaksanakan kontrak tersebut, Mbak Ananda akan mendapatkan hukuman untuk Mbak Ananda sendiri seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk hukuman dan reward sama manajemennya itu terserah ya Mbak? Iya, terserah. Nanti terserah Mbak Ananda sendiri mau ngasih reward. Aku makanan favorit kah? Kalau aku bisa menyapa menyapa orang baru di lingkungan kampus, teman gitu. Ananda, wah aku teringat kontrak itu, jadi nanti rewardnya bisa beli makanan favorit atau minuman favorit atau mau nonton drakor kayak gitu juga bisa. Kalau untuk hukuman mungkin Mbak Nanda hukumannya nggak buka TikTok 1 hari kayak gitu, terus nggak boleh nonton drama Korea gitu, itu bisa gitu, bisa dipahami. Iya. Oke, jadi Mbak Ananda apakah bersedia untuk menggunakan teknik behavior kontrak ini? Bersedia ya. Baik, silakan, ini saya sudah menyiapkan kertas. Mbak Ananda nanti silakan boleh menulis kontrak perilakunya.
apa saja yang ingin Mbak Ananda ubah dalam diri Mbak Ananda seperti itu, silakan. Tentang apa ya Mbak? Jadi kan tadi Mbak Ananda sudah merumuskan tujuan ya, tujuan-tujuan yang tadi sudah disebutkan, yaitu Mbak Ananda ingin lebih nggak gugup lagi bertemu orang baru, terus juga pengen lebih ke SKSD sama orang baru, lalu berubah mindset ke arah positif, lalu berani untuk menyapa orang baru tersebut. Nah itu bisa Mbak tuliskan di kontrak perilaku bahwa Mbak harus melakukan hal tersebut seperti itu. Bisa dipahami? Oh bisa. Oke, silakan. Gimana? Apakah ada kesulitan? Enggak ada. Belum ya? Oke. Sudah? Ya. Oke. Coba mau saya lihat dulu ya kontrak perilakunya. Oke, Mbak Ananda apakah sudah yakin dengan kontrak perilaku ini? Sudah yakin ya? Mungkin bisa Mbak Ananda bacakan lagi bagaimana kontrak perilaku itu yang Mbak tulis. Kontrak perilaku yang pertama yaitu merubah mindset terhadap orang baru. Lalu yang kedua, berani menyapa orang baru. Terus yang ketiga, berani SKSD ke orang baru. Terus yang terakhir, berani memulai percakapan. Oke, itu dia kontrak perilakunya. Nah, tadi kan dalam kontrak perilaku itu ada reward dan punishment. Saya pengen tanya hal-hal apa sih yang Mbak sukai? Maksudnya kegiatan sehari-hari yang Mbak suka itu apa? Paling suka ya rebahan sih Mbak, paling suka. Terus abis itu kadang aku suka main Twitter sampai berjam-jam gitu. Terus drakoran juga suka, nonton film. Terus kadang makan makanan yang enak-enak gitu juga suka. Makan makanan enak. Nah, itu bisa dijadiin reward buat Mbak Ananda setelah melaksanakan kontrak perilaku ini. Misalnya Mbak Ananda sudah melaksanakan merubah mindset terhadap orang baru. Nah, Mbak Ananda bisa rebahan seharian, tapi juga ingat waktu ya. Lalu Mbak Ananda juga bisa beli makanan favorit setelah Mbak melakukan hal ini. Tapi kalau misalnya Mbak bertemu orang baru tapi Mbak merungan niat untuk melakukan hal ini, Mbak Ananda bisa mendapatkan punishment. Maksudnya untuk diri Mbak sendiri, misalnya nggak buka Twitter seharian, lalu nggak nonton drakor seperti itu. Nah itu bisa untuk punishment diri Mbak Ananda, biar Mbak Ananda juga ingat ya harus menyelesaikan kontrak perilaku ini. Oke, dalam penerapan kontrak perilaku ini Mbak Ananda ingin melaksanakannya kapan? Mulai setelah UTS saja. Setelah UTS ya, biar lebih tenang aja ya pikirannya. Oke, nggak apa-apa setelah UTS. Untuk kontrak perilaku ini Mbak Ananda nanti bisa melaksanakannya setelah UTS ya. Setelah UTS, nah untuk hasilnya Mbak Ananda nanti bisa boleh membuat laporan, atau di pertemuan selanjutnya Mbak Ananda bisa menjelaskan kepada saya gimana yang sudah Mbak lakukan terhadap kontrak perilaku ini. Terus di sini ada yang mau ditanyain lagi. Untuk kontrak ini berlakunya sampai kapan ya Mbak? Sampai Mbak Ananda sudah merasa bahwa rasa gugup itu sudah lumayan menurun dalam diri Mbak Ananda. Jadi bisa kita melakukan di pertemuan 2-3 melakukan self report terus atau laporan terus gitu. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, tadi kita sudah penerapan teknik ya Mbak. Terus saya mau tanya tentang gimana proses konseling yang sudah kita lakukan ini menurut Mbak Ananda. Cukup membantu. Mengerti masalah apa yang saya rasakan gitu. Berarti lumayan terbantu ya dengan penerapan teknik ini. Lalu untuk tekniknya sendiri menurut Mbak Ananda, untuk penerapan tekniknya itu seperti apa? Bagaimana menurut Mbak Ananda? Apakah Mbak Ananda cukup terbantu seperti itu? Iya, cukup terbantu. Cukup terbantu juga ya. Berarti untuk proses konseling juga tekniknya tidak ada masalah dalam Mbak Ananda, maksudnya nggak ada yang mau ditanya lagi gitu? Iya, nggak ada.
Oke. Nah, karena waktu konselingnya sudah hampir 40 menit ya. Di sini saya mau kasih kesimpulan terkait proses konseling tadi. Jadi tadi kan Mbak Ananda sudah menceritakan tentang masalah Mbak Ananda terkait gugup bertemu dengan orang baru. Nah, gugup tersebut menyebabkan Mbak Ananda merasa takut menyapa orang lain, memulai pembicaraan, takut bagaimana respon mereka, seperti itu ya. Nah, lalu saya menawarkan sebuah teknik, yaitu teknik behavioral kontrak, di mana Mbak Ananda itu menuliskan kontrak perilakunya dalam selembar kertas, dan di situ jika Mbak Ananda melakukannya, Mbak Ananda akan mendapatkan reward, dan jika Mbak Ananda tidak melakukannya, Mbak Ananda akan mendapatkan punishment atau hukuman. Nah, Mbak Ananda sudah sepakat untuk melakukan teknik behavioral kontrak itu dan akan dilaksanakan di setelah UTS tersebut. Nah, nanti untuk laporannya kita sepakat untuk melapor di pertemuan selanjutnya, bisa dalam bentuk laporan ataupun secara Mbak Ananda menjelaskan saja secara lisan seperti itu. Nah, saya juga berharap ya Mbak, dengan penggunaan teknik behavioral kontrak ini Mbak Ananda itu benar-benar melaksanakannya secara benar, dan juga saya berharap juga Mbak Ananda merasa terbantu atas konseling kita ini. Ya, seperti itu ya Mbak. Oke, sampai di sini ada hal lain yang ingin Mbak Ananda sampaikan mungkin? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya. Oke, sebelum menutup konseling kita, saya mau bilang ke Mbak Ananda kalau misalnya ada permasalahan yang lain, jangan sungkan-sungkan untuk cerita ke saya, karena saya terbuka untuk semua orang. Jadi Mbak Ananda kalau mau cerita aja gitu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya bisa kita jadwalkan melalui WhatsApp atau di lain hari nanti kita bisa jadwalkan ulang seperti itu. Oke, waktu konselingnya sudah cukup. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Ananda karena sudah mau melakukan konseling dengan saya. Ya Mbak, terima kasih ya. Terima kasih Mbak juga. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Ananda ada kelas atau mau kemana dulu ini? Kayaknya mau pulang sih Mbak. Mau pulang aja. Iya. Kelasnya masih siang ya? Iya.